Bagian yang ketiga mengenai aliran-aliran sesat di dalam kekristenan adalah Kristen progresif. Kristen progresif ini bukan ajaran baru di kalangan umat-umat Kristen ataupun di agama Kristen. Sebab ajaran ini sudah ada sejak tahun 2000-an. Saya mau mengasih sedikit pandangan positif terhadap Kristen progresif ini. Yang pertama, asal-usul dari Kristen progresif ini adalah di mana para pengikut Kristen progresif sudah mulai risih dengan sikap dan perilaku gereja yang tidak mau peduli tentang hal-hal yang berbau politik. Gereja seakan-akan menjauhkan dirinya dari tindakan-tindakan politik yang ada di pemerintahan. Gereja memahami bahwa politik dan gereja adalah dua kerajaan yang berbeda, yang tidak boleh mengurusi satu sama lain. Sehingga dari persepsi pemikiran yang diperlihatkan oleh gereja tentang politik membuat suara-suara kenabian, kritik-kritik terhadap pemerintahan mengenai kekacauan-kekacauan yang muncul akhirnya hilang. Dan ini menjadi cikal bakal lahirnya paham Kristen progresif. Yang kedua, Kristen progresif ini muncul oleh karena keresahan terhadap konsep dan jalan berpikir gereja-gereja, yang mana gereja lebih mengutamakan pundi-pundi keuangan masuk ke dalam gereja, yang mana gereja juga lebih memperdulikan pembangunan fisik gerejanya ketimbang berdiakonia ataupun memperhatikan kesusahan yang dialami orang-orang di luar sana. Oleh sebab dua alasan inilah paham Kristen progresif muncul di dalam lingkungan Kristen. Namun di balik nilai-nilai positif terhadap munculnya paham progresif ini, ternyata paham progresif mulai menyalahgunakan ajaran yang dianggap orang baik menjadi sesuatu yang salah. Apa-apa saja ajaran Kristen progresif yang melenceng dari paham Kristen yang sesuai dengan Alkitabiah. Yang pertama, paham progresif menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus bukan jembatan keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia. Paham progresif menganggap bahwa Yesus itu hanyalah seorang teladan, seorang guru yang mengajarkan norma-norma kebaikan kepada banyak orang. Yang kedua, paham progresif menganggap bahwa semua orang masuk ke dalam surga. Siapapun orangnya, tidak pandang apa dia percaya atau tidak, apakah dia baik atau tidak, tetapi semuanya masuk ke dalam kerajaan surga. Yang ketiga, paham progresif menganggap bahwa bukan Alkitab satu-satunya buku kebenaran iman. Mereka menganggap bahwa Alkitab adalah salah satu dari banyaknya kitab yang mengajarkan keimanan kepada banyak orang. Oleh sebab itu, ajaran progresif ini telah melenceng dari apa
yang menjadi sasaran utama mereka. Mereka sekarang lebih mengutamakan pengajaran-pengajaran yang berasal dari pemikirannya, bukan dari Alkitab. Mereka menganggap ketika pemikiran itu dimasukkan ke dalam Alkitab bahwa itu adalah kebenaran. Tetapi sesungguhnya bukan pemikiran kita yang berbicara kepada Alkitab, tetapi Alkitablah yang masuk ke dalam pemikiran kita, sehingga kita memahami apa sebenarnya maksud dari keimanan, maksud dari kitab suci, maksud dari Alkitab di dalam kehidupan kita.